Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Septiani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai guna belajar sejarah. Sebelum itu, sering sekali saya mendapat pertanyaan dari rekan-rekan saya mengenai sejarah, seperti apa sih manfaat belajar sejarah? Apa sih serunya belajar sejarah? Apa nggak pusing? Materinya kan banyak. Lalu ada juga pertanyaan seperti, untuk apa sih kita belajar sejarah? Itu kan sudah termasuk kejadian masa lalu. Untuk apa kita pelajari lagi? Sedangkan kita akan menghadapi masa yang akan datang. Nah, teman-teman, perspektif inilah yang sangat sulit disamakan antara orang-orang yang belajar sejarah dengan yang tidak memahami sejarah. Oleh karena itu, di sini saya mencoba menjelaskan apa saja manfaat atau guna belajar sejarah itu sendiri. Guna belajar sejarah terbagi menjadi 4. Yang pertama edukatif, kedua inspiratif, ketiga interaktif, dan yang terakhir rekreatif. Guna belajar sejarah edukatif. Dalam konteks edukatif, penting sekali dikemukakan satu kalimat klasik, yaitu Historia Magistra Vitae, atau bisa disebut juga sejarah adalah guru kehidupan. Sebagai guru, sejarah memberikan arahan atau guide kepada kita dalam menghadapi masa kini dan memberikan petunjuk dalam bertindak agar nantinya kita tidak lagi terjebak dalam persoalan yang sama. Seperti contohnya, dahulu Belanda menerapkan strategi untuk memecah belah bangsa Indonesia dalam sistem politik divide et impera, atau sering disebut juga sistem politik adu domba. Oleh karena itu, kita penting sekali mempelajari kejadian-kejadian tersebut agar nantinya bangsa Indonesia tidak mudah lagi terpecah belah oleh bangsa-bangsa lain. Yang kedua, guna belajar sejarah inspiratif. Sejarah sebagai kisah bertujuan mengembangkan kembali masa lalu dalam kehidupan masa kini. Oleh karena itu, belajar sejarah berupaya untuk membangun kembali masa lalu dalam bentuk cerita sejarah. Tanpa mempelajari sejarah, orang tidak dapat memahami masa sekarang, karena apa yang ada sekarang itu merupakan suatu hal atau proses yang telah terjadi pada masa lalu. Dan juga tanpa memahami sejarah, orang tidak dapat menginterpretasikan sesuatu kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, guna belajar sejarah interaktif. Guna sejarah interaktif muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Sejarah adalah suatu dialog yang tidak berkesudahan. Manusia sebagai subjek yang mencoba melukiskan kembali kisah-kisah sejarah umat manusia atau objek yang tidak pernah mencapai kesimpulan akhir. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya dialog yang berkelanjutan. Yang terakhir, rekreatif. Sejarah juga dapat menimbulkan kesenangan atau rekreasi dalam diri, seperti mempelajari kisah-kisah sejarah seakan mengajak kita berpetualang melewati batas ruang dan waktu, dan juga seperti kita berkunjung ke suatu tempat sejarah atau situs-situs sejarah seperti candi-candi dan museum-museum. Mungkin itu saja sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.